إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kaum muslimin yang kami hormati, bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala karena pada hari ini kita dapat melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dengan penuh ketenangan dan keamanan. Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita duduk bersimpuh di sini, tidak ada gempuran misil dan roket yang dikhawatirkan meluluh lantakkan rumah Allah ini. Bersyukurlah pada Allah Azza wa Jalla karena saat ini kita khusyuk di dalam penghambaan kepada Allah, menunaikan salat, membaca Al-Quranul Karim, dan menjalankan iktikaf tanpa berharap-harap cemas menanti berita tentang anak istri kita di rumah. Tewaskah mereka akibat tertimbun rumah kita yang hancur berkeping-keping oleh serangan rudal yang tak terduga? Bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala karena saat ini kita meninggalkan, karena saat nanti kita meninggalkan masjid ini masih ada tempat bernaung yang aman, masih ada canda tawa buah hati kita, dan masih ada sambutan hangat istri kita yang tercinta. Subhanallah, betapa banyak nikmat Allah yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sungguh pada hari kiamat kelak kalian akan ditanya tentang semua nikmat yang telah kalian terima di dunia. Al-Quran Surat At-Takatsur ayat 8. Jamaah sekalian yang kami muliakan, sekarang ini jamaah sekalian bayangkan bila kota kita ini berubah menjadi sebuah kota yang diisolir dari seluruh penjurunya, menjadi sebuah penjara raksasa, lalu tiba-tiba terdengar suara pesawat-pesawat jet tempur berputar-putar di atas atap rumah tempat istri kita menyiapkan buka puasa. Di atap masjid kita menunaikan salat ini, di atap kantor tempat kita bekerja, atau di atap tempat anak-anak kita bersekolah dan bermain. Lalu tanpa terduga pesawat-pesawat itu melepaskan rudal-rudalnya tepat menghujam ke arah kita, ke arah anak-anak kita. Dan tiba-tiba saja kita hanya mendengar berita anak-anak dan istri kita terluka atau bahkan telah tewas akibat gempuran rudal-rudal itu. Bayangkanlah jemaah sekalian, jika nanti saat pulang ke rumah kita hanya menemukan rumah tempat bernaung kita telah berubah menjadi onggokan puing-puing. Bayangkanlah bila di antara puing-puing itu ada ayah bunda kita, ada istri tercinta kita, ada bayi mungil kita bersimbah darah, tubuh mereka remuk, hancur dan tidak bernafas lagi. Bayangkanlah jika malam nanti kita hidup dalam gelap gulita, tidak ada tempat bernaung, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada pakaian hangat untuk mengusir hawa dingin, dan tidak ada lagi keluarga tempat berbagi duka. Lalu bayangkanlah bila itu semua kita lalui dan pesawat-pesawat tempur jahat tak juga menghentikan gempurannya. Bahkan tidak hanya itu, mereka justru diperkuat dengan tank-tank dan pasukan darat untuk menghancurkan, membombardir dan membinasakan kita semua. Dan bayangkanlah bagaimana perasaan hati Anda jika dengan semua penderitaan tiada tara itu ternyata jarang orang peduli kepada kita. Dunia diam membisu,
seolah-olah tidak terjadi apa-apa di kota ini. Kira-kira jemaah sekalian, seperti apakah perasaan hati Anda jika Anda mengalami semua penderitaan dan ketiadaban itu? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jemaah sekalian pasti telah paham bahwa itulah situasi dan kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita, atau katakanlah keluarga kita kaum muslimin di bumi Palestina, di tanah Masjidil Aqsa. Lebih dari 90 kali negara Zionis Israel dengan menggunakan pesawat tempur dan artileri menyerang Gaza. Korban pun terus berjatuhan. Hanya kurang dari 20 hari serangan, lebih dari 700 warga sipil Palestina tewas dan lebih dari 5.000 orang lain yang menderita luka-luka parah, termasuk di antara mereka adalah kaum wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa. Kita semua harus tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel terhadap saudara-saudara kita di sana tidak lain adalah karena saudara-saudara kita itu mengikrarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah baiknya tatkala menyaksikan berbagai kejadian tersebut dan yang semisalnya, selain mengambil langkah nyata yang sejalan dengan tuntunan agama, kita juga berusaha melakukan berbagai renungan dan mengambil ibrah juga pelajaran dari kejadian-kejadian itu. Renungan yang pertama, peristiwa tersebut semakin menyadarkan kita akan besarnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin. Allah tabaraka wa ta'ala telah mengingatkan hal tersebut di dalam firman-Nya, "Walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu sebelum engkau mengikuti agama mereka. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120. Wahyu ilahi di atas dikuatkan dengan bukti sejarah hitam perilaku orang Yahudi, bukan hanya di Palestina, akan tetapi juga di mana saja mereka memiliki hegemoni dan kekuasaan. Sekedar ilustrasi, mari kita simak berbagai ungkapan tokoh-tokoh Yahudi kontemporer. Salah satunya mantan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Dia pernah mengatakan, warga Palestina menurut kami hanyalah sekedar kecoa-kecoa yang harus dikenyahkan. Begitulah bahasa dari mantan Perdana Menteri Israel. Baru-baru ini salah satu politisi wanita Israel, Ayelet Shaked, menyatakan bahwa ibu dari semua orang Palestina harus dibunuh dengan cara membombardir jalur Gaza. Apa alasannya? Kata Shaked, pembantaian terhadap para ibu Palestina itu dilakukan demi menghindarkan lahirnya ular-ular kecil. Begitu dia mengungkapkan dengan bahasanya yang keji tentang anak-anak yang ada di Palestina. Begitulah secuil contoh dari ungkapan kebencian mereka. Dari sinilah kita mengetahui betapa berbahayanya propaganda ideologi pluralisme, yaitu sebuah ideologi yang berusaha untuk menyamakan antar semua agama yang diusung oleh sebagian kalangan di negeri kita ini. Ideologi ini pada hakikatnya ingin meruntuhkan salah satu prinsip dasar Islam, al-wala dan al-bara, cinta dan benci karena Allah. Juga memunculkan keraguan akan kebenaran mutlak agama Islam. Namun amat disayangkan, ternyata tidak sedikit di antara kaum muslimin yang termakan pemikiran menyimpang tersebut, padahal dalil syar'i maupun fakta sejarah begitu jelas membantah habis ideologi itu. Renungan yang kedua, menyuarakan kebencian terhadap Yahudi akan mandul apabila tidak diiringi dengan langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita cermati berita tentang ungkapan kebencian banyak kaum muslimin terhadap kaum Yahudi, lalu kita bandingkan dengan realita kehidupan mereka sehari-hari, niscaya masih banyak kita dapatkan kontradiksi antara keduanya.
Masih banyak di antara mereka berteriak sekeras-kerasnya mengutuk perilaku orang Yahudi. Namun anehnya mereka masih mengidolakan tokoh-tokoh Yahudi. Ada di antara mereka yang berdemo di jalan mengecam tindak kejam Yahudi. Namun ternyata dia masih mengidolakan bintang pemain bola Inggris David Beckham, seorang yang bangga dengan keyahudiannya. Ada yang membakar bendera Israel di lapangan, namun ternyata dia mengagumi Daniel Harry Potter Radcliffe, seorang Yahudi tulen. Ada yang beraksi melaknat kebrutalan kaum Yahudi, namun ternyata dia masih menggemari film-film karya raksasa produser perfilman Yahudi, Walt Disney dan MGM, serta masih akrab dengan tokoh-tokoh Donald Bebek, Mickey Mouse dan Tom and Jerry. Tentunya fenomena di atas amat memprihatinkan kita, sebab begitu kontradiksinya antara ucapan dan perbuatan mereka. Seharusnya yang menjadi idola kita semua adalah tokoh-tokoh Islam, mulai dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya hingga para ulama salaf, dan kegemaran kita adalah membaca sejarah para tokoh besar Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum." Kata Allah Subhanahu wa taala, engkau wahai Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir lalu dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya sendiri. Al-Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Renungan yang ketiga, musibah yang menimpa kita sejatinya merupakan hasil dari perbuatan tangan kita sendiri. Banyak dalil syar'i yang menegaskan hal itu. Antara lain adalah firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik." Kebajikan apapun yang kalian peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpa kalian itu adalah dari kesalahan diri kalian sendiri. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 79. Maka tatkala musibah datang silih berganti dan tidak henti-hentinya menimpa kaum muslimin, sikap yang tepat adalah berintrospeksi dan mawas diri. Dosa apa? Dosa apa gerangan yang telah kita perbuat? Kewajiban apa yang telah kita lalaikan? Lalu kita berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut, sehingga lambat laun kondisi kita semakin membaik dan hari esok menjadi lebih cerah dibandingkan hari ini. Renungan yang keempat, solusi yang terbaik. Solusi yang terbaik untuk mengakhiri berbagai musibah tersebut adalah dengan kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh fenomena keterpurukan umat Islam dan dijadikannya mereka sebagai bulan-bulanan para musuh sebenarnya telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak 14 abad yang lalu. Beliau pernah bersabda, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'an akalatu ila qas'atiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa di mana musuh-musuh akan bersatu padu dan berlomba-lomba untuk memerangi kalian kaum muslimin sebagaimana berebutnya orang-orang yang sedang menyantap makanan di atas nampan. Faqala qailun, salah seorang sahabat bertanya, "Wa min qillatin nahnu yawma idz?" Wahai Rasul, apakah kami menjadi bulan-bulanan karena jumlah kami saat itu yang sedikit? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bal antum yawma idzin katsir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail." Tidak, justru jumlah kalian wahai kaum muslimin saat itu banyak, akan tetapi kalian banyaknya seperti banyaknya buih di lautan. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih
oleh Syekh Al-Albani. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa untuk memberikan solusi guna mengakhiri keterpurukan tersebut. Beliau bersabda, sallallahu alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Hadis riwayat Abu Dawud dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Asy-Syaukani dan Syekh Al-Albani. Solusinya adalah kembali kepada ajaran Islam yang benar. Kembali kepada ajaran Islam yang pertama kali adalah dengan menegakkan tauhid yang murni dan lurus serta membersihkan segala bentuk kesyirikan. Dengan itulah insya Allah kejayaan umat Islam akan kembali kita capai. Sebagaimana ditegaskan Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengamalkan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Syaratnya mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukan suatu apapun denganku. Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Ayat tersebut di atas sangat jelas dalam menerangkan jalan apakah yang seharusnya dititi oleh kaum muslimin agar bisa mencapai kejayaannya. Seluruh janji Allah di atas, mulai dari kekuasaan di muka bumi, kekokohan dan kejayaan agama, sampai ketentraman negara, tidak akan dapat dicapai kecuali seandainya mereka memenuhi syarat yang tersebut di akhir ayat tersebut di atas, yaitu dengan menegakkan tauhid, yaitu hanya mempersembahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perbuatan syirik. Bagaimana mungkin agama ini akan jaya jika masih banyak orang yang kemerdekaan berpikirnya telah terbunuh sehingga diperbudak oleh barang-barang tak berakal seperti batu, pepohonan, kuburan dan yang lain sebagainya. Bagaimana mungkin ketentraman negeri kita akan diraih jika masih banyak insan yang seluruh keberuntungan hidup dan kesialannya tergantung pada benda-benda mati seperti jimat dan yang semisalnya? Bagaimana mungkin kaum muslimin akan menggapai kemuliaannya apabila masjid-masjid mereka hanya unggul kemegahan fisiknya namun kosong melompong jamaahnya? Tokoh besar pejuang Palestina Muhammad Izzuddin Al-Qassam rahimahullah, sebagaimana dikisahkan oleh para ahli sejarah yang menulis biografinya, beliau adalah seorang yang tujuan utama perjuangannya adalah membersihkan agama dari segala macam bentuk noda yang mencemarinya, serta memurnikan akidah dan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab hal itulah yang merupakan sumber kekuatan. Tanpa itu semua kaum muslimin tidak akan pernah mendapatkan kekuatan di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Akankah kita mengambil pelajaran? Akankah kita mengambil pelajaran dari teladan yang digoreskan oleh sang pejuang tersebut?